Selamat datang di podcast perdana kita Ngonten Ngobrol bareng PTPN. Podcastnya PTPN 1 barengan saya Imas Viva. Nah, di podcast perdana ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bagaimana menciptakan work-life balance untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kinerja. Nah, sebelum kita bahas itu, kalau ngobrol nggak sendiri. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya, yaitu Kak Tiara Puspita. Halo Kak, apa kabar? Yes, baik-baik. Gimana Baik, kabarnya Kak Imas? Baik juga, agak deg-degan ya, karena ini konten pertama ya. Oke. Ya. Jadi Mas perkenalkan terlebih dahulu, Kak Tiara Puspita ini adalah psikolog klinis dewasa yang sudah berpengalaman selama 9 tahun lebih ya Kak, yang bergerak di employee well-being. Ya, benar. Ya. Nah, sebelum kita memulai bahas lebih lanjut tentang work-life balance Kak, sedikit bercerita tentang PTPN 1. Kita terbentuk di tahun 2023, yang dimana penggabungan dari beberapa PTPN di Indonesia. Jadi budaya yang dibawa dari daerah PTPN masing-masing tergabunglah di sini. Dengan sistem yang baru, budaya yang baru, ini membuat kita nggak jarang teman-teman juga jadi stres dengan adaptasi yang cepat dengan sistem yang baru. Nah, ini ada cuplikan beberapa teman-teman menghadapi stresnya selama bekerja. Jadi kita tonton terlebih dahulu. Alright. Hai Sobat Planters PTPN 1. Yuk kita tanya terkait mental health di PTPN 1. Hai Mas Taufik. Halo. Halo Mbak Gina. Halo. Halo Mas Gilan. Halo Mbak. Nah kali ini kita mau tanya nih. Pertama itu yang mau kita tanyakan adalah Mas Taufik itu pernah nggak ngalami kejenuhan di tempat kerja? Oh pernah. Pasti pernah. Jenuh, pernah dong. Pernah banget. Kalau misalnya salah satunya aja, ini mungkin dari banyaknya stres yang aku hadapin kalau dapat tekanan dari atasan sih, tekanan pekerjaan atau hal lainnya. Apakah yang Mas Taufik lakukan ketika Mas Taufik itu ngalami kejenuhan atau stres di tempat kerja? Kalau saya itu paling ya berjalan sebentar ke situ, jumpa teman-teman paling. Jumpa teman-teman. Jumpa teman yang lagi kerja di sini juga. Yang jelas nggak dilanjutin mungkin ya kerjanya ya. Terus kita lanjut healing, main sama kucing. Biasanya kalau di kantor supaya nggak gampang stres kita makan aja. Biasanya habis makan stresnya hilang. Nah, di samping itu apakah Mas Taufik itu ada hobi atau passion yang bisa Mas Taufik lakukan di luar aktivitas kerja? Banyak, main musik contohnya, terus daki gunung, hiking sama teman-teman satu kantor biasanya. Biasanya masak kali di rumah. Masak. Oke. Untuk hobi spesifik aku belum, nggak ada sih. Cuman biasanya aku kalau di waktu luang aku ngajak anak main aja. Misalnya pulang kerja atau di weekend kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Gilang. Oke Mbak. Nah, Kak, tadi sudah lihat video cuplikannya. Gimana nih tanggapannya Kakak? Karena ternyata banyak juga yang mengalihkan stresnya dengan hiking, terus traveling, kuliner, gitu. Malah ada yang juga tetap bekerja. Ya, tadi seru banget ya, kita udah lihat videonya. Ternyata banyak sekali nih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di PTPN ya, untuk bisa mungkin menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Karena tentu saja ya, walaupun kita bekerja mungkin 9 jam totalnya sehari atau mungkin lebih gitu ya, tetapi tetap sebagai manusia kita butuh aktivitas di luar dari pekerjaan. Nah, tetapi juga tadi kita lihat ada yang mungkin hiking, traveling, ada yang kulineran gitu ya. Mungkin kalau sehari-hari, kalau itu kan mungkin kita perlu menyiapkan waktu. Tapi mungkin ada hal-hal aktivitas sehari-hari yang bisa kita lakukan juga, seperti misalnya lari pagi, atau misalnya kita hobinya mungkin masak. Kak Imas suka masak nggak? Nah, tentu saja. Terlihat dari saya kayaknya nggak bisa masak saya. Gitu ya. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa lihat banyak sekali sebetulnya aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di luar dari waktu kerja kita, sehingga kita dapat menyeimbangkan nih antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kita di kantor. Yang menariknya, saya sering dapat pertanyaan, emang perlu ya kita punya hobi
yang di luar dari pekerjaan. Kalau Iya, hobinya bener banget. bekerja emang kenapa? Iya. Gitu ya. Sebetulnya ya kita nggak apa-apa sih kalau kita punya aktivitas atau misalnya kita seneng nih bekerja gitu ya. Karena bekerja bisa membuat kita jadi termotivasi, mungkin Iya, kita juga jadi bersemangat dan mungkin kerja itu bisa membuat kita berpikir terus gitu ya. Tetapi Iya. problemnya adalah tanpa kita sadari, walaupun kita mungkin melakukan pekerjaan yang betul-betul kita suka sekalipun, tetapi kita tetap butuh yang namanya rehat. Nah, rehat ini nih yang kita perlu biasakan karena apa? Mungkin tanpa kita sadari kita menimbulkan apa ya? Ketika kita bekerja itu stres kita meningkat tanpa kita Iya. sadari. Iya, bener. Dan kalau stres itu meningkat terus-menerus dan tidak ada rehatnya, ini yang akan jadi memupuk yang namanya kemungkinan kita mengalami burnout. Oke. Nah, burnout itu apa nanti mungkin bisa dibahas nih sambil Iya, kita sambil ngobrol ya. dibahas, Tapi ya. ini sesuatu yang kita perlu perhatikan dan kita cegah juga supaya stres yang kita alami itu tidak berkembang menjadi stres kronis yang kemudian bisa nanti berkembang menjadi burnout. Nah, ini yang perlu dihindari betul-betul sehingga aktivitas di luar pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan di luar dari pekerjaan itu sebetulnya penting sekali, tidak hanya untuk mencegah stres dan kejenuhan tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan diri kita secara umum. Jadi kalau hobi atau bentuk rehat yang mencari aktivitas harus kita cari. Sebaiknya sih kita memiliki itu ya. Walaupun misalnya istilahnya rehat itu tapi saya tuh kalau udah istirahat, saya udah selesai kerja, saya ingin istirahat tuh bawaannya saya nggak pengen ngapa-ngapain, saya pengen istirahat aja, pengen tidur aja atau pengen mungkin sendiri aja gitu ya. Sebetulnya nggak apa-apa untuk beristirahat gitu ya. Tidak harus dalam bentuk yang kita melakukan aktivitas yang aktif gitu, yang bergerak dan sebagainya gitu. Tidak harus selalu seperti itu ya. Tetapi juga kita bisa mencari aktivitas-aktivitas yang sekiranya kita butuhkan pada saat itu. Kalau misalnya hari itu kita sedang lelah sekali, kita butuh istirahat, dengarkan tubuh kita, dengarkan diri kita untuk beristirahat. Iya benar. Kapan sih harus kita tuh mewaspadai atau muncul nih sudah tanda-tanda saya tuh stres gitu. Coba. Karena kita kadang kerja terus gitu, udah nggak sadar kita udah stres, udah mulai berada di titik jenuh gitu tiba-tiba. Nah, untuk mewaspadai itu tanda-tandanya itu gimana? Oke, kalau kita lihat dari tanda-tandanya, sebetulnya kita perhatikan kalau kita setelah pulang kerja itu badan kita rasanya seperti apa sih? Ini membutuhkan kesadaran diri, artinya kita perlu mendengarkan diri kita, perlu mengecek kondisi tubuh kita juga. Badan kita tuh pulang tuh badan sakit-sakit nggak? Ada nggak Harus sih? mengerti tubuh kita ya. Betul, kita dengarkan Belajar kita. memahami Aduh, badan saya badan ada, kita. betul, ada rasa-rasa nyeri otot, pegel-pegel, atau misalnya kita tidur nih malam hari misalnya, bangun-bangun tuh kita rasanya seperti apa? Segar kah? Atau kita mulai rasanya, aduh pagi lagi nih ya, aduh saya harus melakukan ini lagi gitu. Jadi ibaratnya ketika kita tidur tuh kita terrecharge tidak badan kita gitu. Ketika misalnya kita sudah mulai merasakan badan saya kok kayaknya kurang recharge ya, padahal saya tidur sudah sangat cukup misalnya, tapi kok pagi-pagi saya masih lemas, masih lemas gitu badannya, atau badan masih pegel-pegel, atau rasanya kok saya tidak bersemangat bekerja, aktivitas-aktivitas yang kita tadinya senangi mulai kok melelahkan ya, kok kurang menantang ya, kurang memotivasi saya. Itu mulai tanda-tanda kita perlu perhatikan bahwa mungkin kita sudah mulai mengalami yang namanya antara kejenuhan atau stres dan sebagainya. Tapi kita coba perhatikan, dan kalau misalnya kita perhatikan ternyata ini biasanya banyak orang kurang sadar nih dalam kondisi kita mulai menurun gitu. Iya. Jadi digeber aja terus gitu ya. Ini aja lah, dikejar Terus lah gitu. pokoknya Nah, terus. itu yang sebetulnya ketika kita sudah mulai merasakan penurunan performa atau penurunan kondisi tubuh kita atau imun kita mulai sakit flu gitu ya. Itu kita mulai perhatikan bahwa itu saatnya kita mungkin mulai mendengarkan tubuh kita dan mulai beristirahat gitu. Karena ketika itu dilanjutkan, sebetulnya bisa bertahan 1-2 minggu lagi. Habis itu mungkin kita nggak tahu nih akan bisa ngedrop, kita mungkin sakit atau mungkin kita nggak fokus dan sebagainya. Akhirnya produktivitas itu akan menurun gitu. Atau misalnya ternyata malah kita sakit, akhirnya malah tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, ini sesuatu yang kita perlu betul-betul perhatikan sehingga tubuh kita itu juga tidak hanya bekerja terus, tetapi juga ada cara kita untuk menjaga keseimbangan tersebut. Iya benar, belajar memahami badan kita. Betul Bahwa sekali. kita juga perlu istirahat. Betul benar. sekali. Sebenarnya kalau ngomongin work life balance juga
sudah sering terdengar, bukan asing lagi. Tetapi apa sih sebenarnya arti work-life balance? Mungkin kadang-kadang kita juga masih belum benar-benar memahami atau masih merealisasikannya tidak tepat. Iya. Iya, karena mungkin banyak orang berpikir bahwa work-life balance itu harus 50-50, 50-50 gitu ya. Oh gitu ya, harus lebih banyak work-life balance yang ngejar ngejar kerjanya ya. rekreasinya ya, santainya gitu mungkin. Iya. Saya udah stres deh gitu. Nah, jadinya produktivitas kinerja juga turun gitu. Iya. Nah, gimana sih artinya sebenarnya work-life balance gitu? Jadi sebetulnya Kak Imas dan juga teman-teman di sini ya, work-life balance itu sesuatu yang keharmonisan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Artinya keseimbangan yang kita lakukan demi menjaga kondisi mental dan juga kesejahteraan kita. Jadi artinya gini, ketika kita bicarakan terkait dengan work-life balance, tidak melulu artinya saya perlu menghabiskan waktu mungkin 2-3 jam setiap minggu untuk melakukan aktivitas A, atau saya pokoknya weekend itu saya tidak mau melakukan apa-apa selain apa gitu misalnya. Tidak perlu, artinya tidak harus saklek atau tidak harus fix seperti itu, tetapi terkadang work-life balance itu juga bisa berubah nih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita lagi mengejar deadline gitu misalnya. Oh lagi genting-gentingnya nih kondisi di kantor sehingga kita perlu ada yang namanya lembur misalnya, atau kita harus menghabiskan waktu lebih banyak di kantor. Nah itu artinya bukan berarti kita menormalisasi hal tersebut, tetapi artinya pada momen-momen tertentu, oke, ini dalam periode saya yang sangat sibuk, sehingga ketika kita sudah sadar, oh ini saya akan sibuk, akan menghadapi deadline. Artinya justru di situ kita bagaimana menyisipkan waktu untuk kita jangan ngegeber terus sepanjang hari, tetapi ada masukin sedikit-sedikit, misalnya mungkin 10 menit break untuk beristirahat. Atau mungkin banyak sekali nih dari kita yang juga saking sibuknya di depan laptop, pernah nggak kita lupa untuk berdiri? Iya benar. Lupa untuk berdiri, lupa untuk minum, bergerak, lupa untuk minum gitu ya. Iya. Sedangkan ini sesuatu yang perlu sekali tuh kita lakukan paling tidak setiap 1,5-2 jam sekali kita paling tidak ada stretching gitu. Bukan artinya kita work life balance itu saya harus selesai jam 5 sore sudah tidak langsung gitu ya. pulang gitu. Langsung Karena saya pulang harus tidak lari gitu ya, betul. Gitu. Gitu. Tetapi sesuatu yang kita adjust juga nih gitu ya dengan kondisi-kondisi dan juga tuntutan kita sehari-hari. Gitu bisa jadi terkadang ke work life balance kita menuntut kita untuk lebih fokus ke keluarga atau kehidupan personal kita karena ada hal-hal yang sifatnya urgent gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menyiasatinya? Mungkin kita dengan bekerja lebih smart gitu ya, walaupun dengan menyiasatinya dengan teknik tertentu atau misalnya dengan bekerja lebih cerdas ya, artinya dengan mengelola waktu lebih baik sehingga kita mengalokasikan waktu yang bisa kita lakukan juga dengan cara, maksudnya yang bisa membuat kita juga memprioritaskan kehidupan lain, misalnya kehidupan pribadi kita pada saat situasi-situasi tertentu. Jadi work-life balance itu kalau didefinisikan itu mungkin dalam satu kalimat agak susah ya, tetapi kita ibaratnya di sini kalau saya lihat menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan kita gitu, dan kehidupan pribadi termasuk juga kebutuhan personal kita. Terkadang kita butuh, saya nggak mau ketemu siapa-siapa deh. Jadi ini jiwa introvert keluar gitu ya. Gitu. Jadi terkadang itu juga artinya membutuhkan waktu untuk me time. Ada istilah me time kan sekarang yang membutuhkan waktu untuk diri kita sendiri, dan terkadang ini juga bisa terkait dengan itu juga. Iya, oke. Nah, kalau tadi ngomongin dengan pekerjaan, teman-teman mungkin ada beberapa, mungkin saya juga, gimana sih memanage pekerjaan supaya kita tuh nggak stres gitu. Nah, yang namanya kita perlu punya ekspektasi bahwa pasti stres itu kita butuhkan. Nah, ada dua jenis stres nih yang mungkin teman-teman di sini juga perlu tahu. Stres yang sifatnya positif dan stres yang sifatnya negatif. Gitu. Jadi kita membutuhkan stres yang sifatnya positif. Artinya kita membutuhkan stres dalam tubuh, dalam diri kita ya, dalam keseharian kita. Kenapa? Karena stres itu memacu kita. Stres itu memotivasi kita untuk bisa
bertumbuh, untuk bisa mencapai target, untuk bisa menyelesaikan deadline Iya, gitu ya. benar. Justru Sebagai pemicu kita untuk bekerja gitu. Jadi kita perlu memisahkan, perlu berhati-hati juga nih. Kalau kita menyebutkan stres seperti apa sih yang sebetulnya kita bicarakan di sini? Karena kita membutuhkan some sort of stress dalam tubuh kita, dalam diri kita yang kita perlu hadapi sehari-hari. Tetapi stres itu kalau berlebihan itu akan bisa menimbulkan satu hal yang negatif gitu. Nah, yang ini yang banyak yang kita pikirkan, oh stres itu negatif ya. Sebetulnya karena impact setelah stres yang positif itu menjadi negatif. Jadi gimana cara menyiasatinya? Seperti tadi kata Kak Imas gitu ya. Pertanyaannya gimana cara menyiasatinya supaya kita tetap bisa ada di area stres yang positif. Nah, itu dia. Iya. Tadi kita ngomongin soal work-life balance ya Iya. kan. Itu salah satunya di mana kita mengetahui nih mungkin tuntutan kerja kita memang tinggi. Nah, tetapi bagaimana cara kita mengambil rehat atau istirahat itu. Lalu bagaimana kita berdisiplin diri untuk berolahraga, makan makanan yang teratur gitu ya. Dan juga mulai walaupun misalnya kita bekerja sepanjang hari, tetapi kita mulai ini bukan cuma sekedar menutup laptop dalam membuat boundary itu atau membuat batasan itu bukan cuma sekedar menutup laptop atau mematikan handphone, tetapi juga men-switch off pikiran kita terkait dengan pekerjaan. Ini yang banyak sekali terjadi di mana walaupun laptop itu sudah tertutup tapi kita masih ada kegelisahan Mikir, oh ya besok harus apa ya harus yang saya apa kerjakan ya, ya. Ini betul udah selesai sekali. atau belum dan sebagainya. Betul. Jadi harus ada waktu kita meng-off Switch off itu yang paling pentingnya. Lalu gimana caranya switch off? Orang saya udah di tempat tidur aja masih kepikiran kerjaan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini yang kita perlu lihat. Artinya di sini adalah kita perlu mengelola waktu dan juga mengelola pekerjaan kita dengan lebih efektif. Artinya misalnya buat hal-hal yang kita udah tahu nih kita nggak akan selesaikan malam ini. Contohnya, oh ini memang perlu dilanjutkan keesokan hari. Atau misalnya to-do list untuk keesokan hari itu apa saja sih? Gitu ya. Jadi kita buat to-do list yang perhatikan schedule kita gitu ya, dan hal-hal seperti itu yang bisa kita buat strateginya untuk membantu kita pada saat kita menutup laptop, otak kita juga switch off, nggak kepikiran terus-terusan terkait dengan pekerjaan, sehingga kita bisa beristirahat juga dengan tenang, dan misalnya kita mau menghabiskan waktu dengan keluarga kita itu bisa mindful gitu ya, kita bisa fokus di momen pada saat itu gitu sih kira-kira. Kalau menurut Kak Tiara, apa sih faktor yang sangat mempengaruhi munculnya stres? Persepsi kita sih. Persepsi kita terhadap stres. Kalau kita bicarakan tentang stres itu sendiri ya, kalau misalnya let's say kita menganggap bahwa satu hal itu sebagai sesuatu yang stres itu sendiri kan sebetulnya mungkin saya mundurin sedikit ya, bahwa stres itu adalah reaksi tubuh kita terhadap pressure. Ya, jadi reaksi itu bisa positif, bisa negatif bisa seperti negatif. yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi reaksi tubuh kita terhadap pressure, baik itu pressure-nya dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Yang kita buat tuh, yang pikiran-pikiran negatif itu, iya, betul gitu. Dan juga pressure dari luar gitu. Nah, ketika kita menganggap bahwa pressure tersebut menjadi suatu hal yang tidak bisa atau sulit untuk kita hadapi, biasanya inilah yang menimbulkan stres. Gitu. Jadi kita bisa mungkin ada teknik-teknik ya, itulah pentingnya kita juga mungkin memahami kondisi dan juga memahami pressure yang kita hadapi itu sebetulnya kita melihat ini sebagai apa sih? Sebagai tantangan atau sebagai hambatan? Atau sebagai ancaman kah gitu. Ketika kita bisa melihat satu tantangan atau satu stres itu sebagai satu tantangan yang oke, ini menantang saya nih untuk bisa menyiasatinya dengan lebih baik. Target ini bukan membuat saya down, tapi justru bagaimana ya cara saya menyiasati supaya saya bisa mencapai target tersebut misalnya gitu ya. Nah, ini kan terkait lagi dengan persepsi kan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang sebetulnya mungkin kalau kita bahas itu lebih lanjut itu akan jadi satu episode sendiri ya. Tapi kira-kira seperti itu sih. Ketika kita mempersepsi satu tantangan itu sebagai suatu hambatan atau ancaman, biasanya ini yang menjadi bibit stres. Jadi kayaknya kita nggak bisa menghadapi ini gitu ya. Itu biasanya akan menjadi pressure untuk tubuh kita, di mana kita mulai mempersepsi hal-hal yang mungkin tidak mengancam tadi, misalnya tantangan atau dikasih goals, dikasih target tambahan gitu ya, atau hal-hal lain gitu ya, yang sebetulnya tidak betul-betul mengancam, tapi kita mempersepsinya sebagai ancaman. Kebayang nggak kalau kita menganggap sesuatu itu sebagai ancaman, rasa tubuh kita gimana kira-kira? Tegang, stres, langsung kepala. Wah, kayaknya jadi curhat ya. langsung merasakan gitu kan, langsung aduh gitu, langsung teringat. Oke, kita kalau melihat Gen Z
milenial itu dikenal sebagai teman-teman yang lebih terkena dampak stres ya, gampang terkena dampak stres gitu. Tidak bisa, lebih nggak bisa mungkin memanage pekerjaannya, mengontrol emosinya. Nah, apakah benar mereka Gen Z dan millennials itu dipandang seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat di sini ya sekitar kalau dari riset sekitar 40-50% Gen Z milenial itu menganggap melaporkan bahwa mereka memang rentan terhadap stres. Sebetulnya tidak hanya Gen Z milenial atau Gen Z saja, tapi setiap orang setiap dari kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita sebetulnya butuh stres gitu ya. Tetapi bagaimana kita mempersepsi stresor itu atau pemicu stres itu yang menyebabkan seseorang mungkin level stresnya bisa berbeda gitu. Nah, kalau kita bicarakan specifically ke area milenial dan Gen Z, kenapa sih kok terkesan lebih rentan stres gitu ya? Kalau kita lihat di sini, kalau saya lihat juga dari observasi dan sebagainya, semakin teknologi itu semakin maju. Artinya kita semakin gampang, semakin mudah mendapatkan informasi. Aksesnya juga yang biasanya mungkin kita perlu menunggu 1-2 hari, sekarang kita langsung tinggal dalam hitungan menit sudah langsung dapat gitu ya. Jadi artinya apa? Pada saat informasi itu lebih mudah untuk diakses, kita juga jadi semakin fokus pada hal-hal yang sifatnya instan, lebih cepat memperoleh informasi, mendapatkan akses, mendapatkan bahkan makanan saja, atau misalnya kita menuju satu tempat ke tempat yang satunya jadi cepat dan sebagainya. Gitu artinya apa? Kesabaran kita juga menurun. Kalau kita perhatikan. Jadi kita yang biasanya mungkin butuh waktu 30 menit dengan efektivitas, efisiensi dan kemajuan teknologi, kita membutuhkan waktu mungkin sekitar 5 menit misalnya. Itu saja kan artinya ekspektasi kita juga semakin meningkat terhadap hasil, terhadap waktu dan sebagainya. Dan milenial dan Gen Z ini semakin tech savvy, artinya semakin paham terhadap teknologi dan semakin canggih istilahnya. Kita tidak bisa lepas dari gadget kita sepanjang hari gitu ya. Apakah teknologinya yang harus dihilangkan atau bagaimana cara kita mengelola ini gitu kan? Sebetulnya kita susah untuk menghilangkan, nggak mungkin kita berhenti dari menggunakan teknologi gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya adalah memang akhirnya jadi lebih cenderung mudah stres karena itu tadi, karena ekspektasi kita semakin tinggi, ekspektasi kita terhadap akses dan kecepatan kita memperoleh informasi lebih tinggi, dan juga apa? Sosial media. Pernah nggak buka-buka misalnya sosial media, oh teman saya udah begini gitu ya, atau di LinkedIn gitu ya, posisinya kelihatan secara jelas gitu ya. Jadi kita merasa kok saya gini-gini aja ya. Oh saya pengen lebih cepat nih, saya pengen ini. Apalagi kalau kita lihat, oh teman saya hobinya traveling, saya mau ikutan juga gitu ya. Itu kan juga akhirnya memicu kita untuk menjadi lebih berhasil, lebih cepat, lebih mungkin menaikkan naik tangga karir itu juga ingin lebih cepat dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang impact-nya tuh bisa kemana-mana gitu. Jadi makanya akhirnya balik lagi ke kaitan ke Gen Z, milenial dan Gen Z itu mungkin lebih mudah stres ya karena itu tadi, karena exposure terhadap social media, teknologi, kecepatan akses kita untuk memperoleh informasi dan sebagainya, dan juga akhirnya menimbulkan stres juga, ekspektasi yang lebih tinggi juga, dan akhirnya jadi kesabaran kita menurun. Ya, coba kalau internet lagi down sedikit, kita jadi kita langsung nggak? bingung ya. Dan kita Gitu. bingung juga mau ngapain gitu. Iya, exactly gitu. Jadi ini sesuatu yang akhirnya memudah hal-hal kecil seperti informasi yang lebih datang terlambat saja bisa membuat kita stres. Di tingkat seberapa sih kita harus merasa kayaknya saya butuh treatment deh gitu ke psikolog, atau sudah tidak bisa mengendalikan stres, work-life balance sudah tidak terjaga gitu. Kapan kita harus melakukan treatment? Jadi kita perlu mungkin mulai menormalisasi untuk bicara dengan psikolog itu tidak menakutkan loh gitu ya. Seperti sekarang kita ngobrol gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang menakutkan, bukan jadi sesuatu sedikit curhat-curhat juga kan? Juga bukan sesuatu yang menakutkan. Ya betul sekali gitu. Jadi sebetulnya berbicara dengan seorang psikolog atau konselor itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau yang kita harus tunggu sampai kita mau meledak dulu nggak bisa kerja. Gila ya. Betul sekali. Karena gitu. kalau kita ke psikolog kadang-kadang berarti saya sudah gila. Akhirnya ada momok-momok atau ada stigma yang membuat kita menjadi takut gitu untuk membuka percakapan
percakapan Benar. tersebut. Padahal sebetulnya tidak demikian gitu ya. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa mungkin kesehatan kita sudah mulai terganggu atau misalnya fokus kita sudah mulai berkurang kok selama 2 minggu terakhir atau lebih ini kok saya sepertinya sudah sering kehilangan fokus, kurang mampu berkonsentrasi, atau kok saya mulai mengalami kejenuhan nih, saya nggak tidak termotivasi bekerja, banyak miss deadline, atau kok hal-hal kecil saya suka lupa gitu ya, atau misalnya pasangan saya udah mulai komplain nih misalnya gitu ya, saya kok fokusnya kerja terus, saya masih udah malam masih bekerja dan sebagainya. Ini mungkin tanda-tanda kita perlu mulai berbicara dengan seorang konselor untuk mengecek gitu ya. Jangan sampai akhirnya tadi kita sempat menyebutkan tentang stres kronis. Stres kronis itu di mana kita sudah mulai ada gangguan-gangguan fisik nih, sudah misalnya kesulitan tidur, atau misalnya tadi badan kita sudah mulai sakit-sakit, atau misalnya imun sistem kita menurun, ada kondisi-kondisi tertentu yang sampai tidak bisa tidurnya sampai menyebabkan sakit juga, imun sistem menurun dan sebagainya. Dan tadi saya sempat menyebutkan juga bahwa stres kronis ini adalah stres yang sifatnya jangka panjang. Udah nggak ada stresor kita masih tegang. Ada beberapa orang yang saya udah tidak ada pekerjaan atau mungkin saya tidak ada tuntutan lagi kok tetapi saya mengalami sulit untuk rileks. Jadi pada saat yang beristirahat mereka sulit untuk beristirahat. Itu ada juga gitu Ada yang ya. tidak tidur sampai satu malam. Betul gitu. Jadi kok badan saya terus tegang terus ya gitu. Nah ini tanda-tanda berarti memang betul-betul kita perlu berbicara dengan seorang konselor. Gitu. Dan jangan sampai akhirnya tadi yang saya sempat sebutkan terkait dengan burnout. Burnout itu adalah level lanjutan dari stres kronis di mana kita sampai pada kasus-kasus tertentu tidak mampu bekerja. Setiap bekerja misalnya mau berangkat kerja mungkin ada keluhan fisik misalnya mual-mual, sampai misalnya ada gangguan-gangguan yang sifatnya tuh sangat-sangat tense ya, sangat sangat kencang sehingga seseorang itu tidak mampu lagi untuk bekerja. Pada kasus-kasus tertentu sampai tidak dapat masuk ke kantor, tidak mampu bekerja, bisa sampai izin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah ini yang betul-betul kita coba untuk hindari, karena jangan sampai kita memupuk penyakit-penyakit itu tadi yang tadinya awalnya kita tidak sadari, akhirnya tanpa kita terus forsir tubuh kita sampai akhirnya stres itu bukan lagi stres yang sifatnya hanya karena ada stresor kemudian kita mengalami stres, tapi tubuh kita bisa saja terbiasa dengan stres sehingga tidak menyadari ketika stres itu bertumbuh di tubuh kita, dan akhirnya ada atau tidak ada stresor kita merasa tegang terus. Gitu. Nah ini yang disebut dengan stres kronis, di mana stres itu sifatnya jangka panjang gitu. Triggernya sudah tidak ada atau pemicunya sudah tidak ada, kita masih merasa tegang. Gitu. Ini yang kita perlu hindari, dan itu fungsinya kita melakukan hobi, ada aktivitas self care tadi. Itu fungsinya apa? Betul. Jadi fungsinya bukannya kita lakukan pada saat kita sudah mulai mengalami stres loh. Tetapi sebelum kita mengalami stres pun kita perlu melakukan itu, karena biasanya kalau sudah stresnya tingkat tinggi, healing seminggu itu biasanya tidak tidak berpengaruh. Iya, betul sekali. Itu sudah harus kita pergi ke yang sudah berpengalaman. Betul sekali. Untuk menangani itu. Betul. Jadi ini maintenance yang kita perlu lakukan secara rutin. Jangan menunggu sampai Anda mulai mengalami stres baru melakukan self-care, tetapi perlu dilakukan sejak dini dan dibiasakan sebagai bagian dari kebiasaan kita. Seperti halnya kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, kita juga butuh relax di sini gitu. Jadi kita perlu biasakan hal tersebut. Iya, karena kita bercerita dengan orang yang lebih berpengalaman dan berkompeten jauh lebih baik. Betul. Karena tidak ada judgement betul sekali. Kalau kita sama teman-teman kan mungkin kebanyakan ya kita dijudge gitu kan, cuman gitu aja saya juga gini gitu. Betul sekali. Dengan kita membicarakan ini dengan seorang konselor dan juga confidential ya, jadi artinya itu kan sifatnya rahasia. Kita mungkin bisa jadi lebih lepas juga dalam membahas isu-isu atau problem tantangan sehari-hari kita tuh apa saja sih yang mungkin agak sulit untuk kita bicarakan dengan rekan kerja atau dengan teman atau dengan keluarga dan sebagainya gitu. Jadi nanti bisa dibantu juga di situ. Jadi sebetulnya nggak ada salahnya sih untuk kita mulai berbicara dan menormalisasi berbicara dengan seorang konselor, yang artinya bukan berarti kamu tuh parah banget loh kondisinya, tapi sesuatu yang bisa membantu
mempelajari bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan pribadi kita dengan pekerjaan dan juga mengelola kondisi mental kita. Oke Kak Tia Robustipita, terima kasih sudah hadir di podcast perdana kami dan semoga sehat selalu dan sampai Terima bertemu kasih, lagi. senang sekali nih diundang di podcast perdananya. Iya. Kan? Oke, Iya, terima kasih Kak. sama-sama, terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita yang tadi, menarik sekali tentang work-life balance. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita juga. Dan sampai bertemu lagi di episode podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi dengan narasumber yang tentunya juga kompeten dalam bidangnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube PTPN 1 dan follow Instagram PTPN 1. Sampai bertemu lagi di podcast Ngonten, ngobrol bareng PTPN, podcastnya PTPN 1. Dadah! Bye!